Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa kembali ya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang fertilisasi dan kehamilan. Jadi, ingatkah sebelumnya bahwa perempuan itu terjadinya menstruasi akibat karena tidak adanya proses pertemuan antara sel ovum dengan sel sperma. Tidak terjadi pembuahan sehingga perempuan itu mengalami menstruasi. Nah, ketika eh, terjadi pembuahan, nah maka itu namanya fertilisasi. Jadi sel telur ya yang dibuahi oleh sel sperma ya di tuba falopi itu namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi merupakan proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi ya. Kemudian zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam ya ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seseorang mengalami kehamilan. Nah, bisa dilihat di gambar 1.11 ini ya. Ketika sel ovumnya keluar dibuahi oleh sel sperma di tuba falopi, kemudian dia menempel di dinding ya, dan terjadilah proses kehamilan itu. Nah, tahap perkembangan embrio yaitu terdiri atas 3 semester ya. Trimester pertama yaitu prode terbentuknya hampir semua organ tubuh ya. Janin sangat rentan terhadap radiasi obat dan alkohol. Jadi bagi wanita hamil ya, apalagi pada di semester pertama itu sangat dilarang memakan makanan atau obat-obatan yang di luar rekomendasi dokter ya, yang berbahaya. Jadi harus hati-hati, tidak boleh sembarangan makan walaupun mungkin dalam kondisi badan sedang tidak sehat atau sakit ya, tidak boleh sembarangan dalam mengonsumsi obat-obatan kecuali atas izin dari dokter. Yang kedua, trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Nah, tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Pada trimester ketiga terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Nah, jadi terbagi atas 3 trimester ya. Bisa dilihat di grafik ini. Nah, ini tentang USG ya, merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pendeteksi kehamilan. Melalui alat ini dapat diketahui perkembangan janin di dalam kandungan. Nah, jadi bagi wanita hamil ya perlu untuk melakukan USG untuk melihat calon bayinya ya, apakah sesuai dengan perkembangannya atau tidak. Jadi biar bisa segera untuk diatasi apabila ada kelainan-kelainan. Nah, itu. Kemudian teman-teman banyak yang bertanya ya, yang belum paham mungkin bagaimana proses terjadinya bayi kembar. Nah, jadi bayi kembar ini bisa terjadi ya biasanya itu karena keturunan. Nah, jadi kalau misalnya dari laki-laki atau dari perempuan itu punya keturunan kembar, maka kemungkinan besar dia punya anak kembar itu tinggi ya. Jadi pada umumnya seorang perempuan itu mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya. Nah, namun ada beberapa kasus perempuan itu dapat mengeluarkan lebih dari 1 sel telur. Nah, jika setiap sel telur yang dikeluarkan tersebut dapat dibuahi oleh sperma dengan baik, maka setiap sel telur akan berkembang menjadi embrio setelah terjadi pembuahan.
Masing-masing zigot akan mengalami pembelahan, kemudian hidup di dua kantung ketuban yang berbeda. Meskipun demikian, janin memiliki plasenta dan tali pusat sendiri-sendiri. Kembar ini disebut dengan kembar dizigot. Kembar dizigot ini biasanya tidak memiliki wajah mirip, ya, tampak seperti kakak adik seumur saja. Jenis kelaminnya juga dapat sama atau berbeda. Berbeda halnya jika bayi kembar berasal dari satu sel telur dan satu sperma. Nah, kembar ini terjadi jika setelah terjadi proses fertilisasi zigot mengalami pembelahan, sehingga terbentuklah dua atau dapat juga lebih dari dua embrio. Nah, embrio tersebut tumbuh dan berkembang dengan satu kantung plasenta. Seperti kembar dizigot, embrio ini memiliki kantung ketuban dan tali pusat sendiri-sendiri. Kembar ini disebut kembar monozigot. Nah, kembar monozigot atau dikenal dengan kembar identik biasanya berjenis kelamin sama, memiliki wajah yang sulit dibedakan dan mengandung materi genetik sama. Selain itu ada juga yang disebut dengan bayi kembar siam, yaitu keadaan dua bayi kembar dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu yang menyatu. Bayi kembar siam termasuk dalam jenis kembar monozigot. Kembar siam bermula dari sel telur yang telah dibuahi oleh sperma, mengalami pembelahan, namun pembelahan tersebut tidak sempurna. Terjadinya pelekatan pada bayi kembar atau dikarenakan adanya sel bakal organ yang tidak membelah sempurna. Nah, pembelahan yang tidak sempurna tersebut dapat terjadi pada organ bagian ektoderm, kulit, hidung, telinga, mesoderm, otot tulang saraf, atau endoderm, jantung, paru, hati, otak. Kebanyakan kembar dempet terjadi pada bagian dada, perut, kepala, dan panggul. Nah, ini yang bisa saya jelaskan sedikit bagaimana proses menstruasi, ya, dan bagaimana proses terjadinya fertilisasi dan kenapa bisa terjadi kembar. Bayi kembar. Oke, demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.